Ada berita yang rame nih. Ada spanduk bertuliskan dukung Anies Baswedan dan khilafah. Diramaikan pertama kali oleh Ade Armando di Instagramnya. Sebetulnya dulu juga pernah ada spanduk ketika Anies mau ke Banten, bertuliskan sama, menyambut kedatangan Anies Rashid Baswedan demi menegakkan syariat Islam khilafah. Apakah ini benar atau tidak? Mari kita analisis nanti. Sebelumnya kita baca dulu beritanya ya. Ini menjadi pro kontra di publik. Dari terkini.id, unggah foto baliho Anies dan khilafah. Ade Armando, Nasdem PKB harus counter. Pegiat media sosial Ade Armando lewat unggahannya di media sosial membagikan sebuah foto baliho yang dipasang oleh oknum berisi dukungan kepada capres partai Nasdem dan PKB, Anies Baswedan dan khilafah. What? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Pegiat media sosial Ade Armando lewat unggahannya di media sosial membagikan sebuah foto baliho yang dipasang oleh oknum berisi dukungan kepada capres partai Nasdem dan PKB, Anies Baswedan dan khilafah. Ade Armando pun lewat keterangan unggahannya itu mengaku tidak tahu menahu siapa oknum yang memasang baliho Anies dan khilafah tersebut. Kendati demikian, kader Partai Solidaritas Indonesia itu menyarankan kepada Nasdem dan PKB agar segera menyikapi baliho tersebut. Sebab jika dibiarkan, kata Ade, isu Anies dan khilafah itu akan terus berkembang di masyarakat jelang Pilpres 2024. Kita nggak bisa buru-buru menuduh ini kerjaan siapa. Tapi saya rasa kubu Nasdem dan PKB harus segera mengkonternya. Kalau dibiarkan, bisa terus berkembang. Tulis Ade Armando ya. Dilihat dari foto unggahan Ade Armando itu, nampak sebuah baliho bergambar capres Anies Baswedan dengan latar belakang bendera khilafah. Sementara narasi yang terdapat di baliho itu tertulis imbauan untuk mendukung Anies dan sistem khilafah. Dukung Anies Baswedan dan khilafah. Bersama Anies Baswedan, Presiden khilafah akan lahir. Demikian narasi tertulis dalam baliho itu. Unggahan Ade Armando itu pun menuai ratusan komentar dari warganet. Saya setuju dengan ini, partai pendukung perlu klarifikasi dan pastikan bahwa hal ini tidak akan terjadi. Itu salah satu komentar warganet. Benar, partai pengusung mesti mengklarifikasinya. Ini kerjaan siapa? Apakah kerjaan pendukung Anies atau memang ada oknum yang dari luar yang mencoba ingin mendiskreditkan Anies? Tapi yang jelas poinnya adalah bahwa publik sudah ada kesadaran menyeluruh tentang bahayanya orang yang terus mempropagandakan sistem khilafah untuk mengganti sistem negara ini, hasil kesepakatan kita. Bahkan kalau kita mau kutip ucapan Mahfud MD, orang yang memaksakan sistem ini diganti, maka orang itu bugot, melawan negara, dan orang itu bisa dibunuh gara-gara menentang negara. Itu ucapan Mahfud MD. Kemarin saya upload tuh. Jadi hati-hati, apakah ada kelompok kayak gitu? Ada. Sekarang masih ada, masih hidup. Kita nggak bisa menutup mata, bos. Kelompok itu masih ada, masih hidup. Meskipun organisasinya udah dibubarkan, HTI, tapi para ideolognya tetap dibiarkan hidup sampai sekarang mempropagandakan sistem khilafah. Coba cek di channel Ahmad Khozinuddin. Tiap hari dia memproduksi konten propaganda tentang khilafah, mengganti sistem ini. Tiap hari saya intip konten-konten kayak gitu tuh, dan saya counter. Gak bisa kalian terus menipu umat Islam, mengklaim atas nama ajaran Islam. Ya, gak bisa. Saya hadir di depan untuk menjadi benteng. Pemahaman ini merangsek masuk ke pikiran anak bangsa. Dan alhamdulillah satu kali lagi, kesadaran itu sudah menyeluruh ke
ke mayoritas masyarakat Indonesia bahwa bila ada orang yang kemudian menyebarluaskan paham khilafah, bahkan bila ada orang yang di-endorse oleh orang yang punya paham khilafah, siapapun aja orangnya termasuk calon presiden, maka orang itu akan ditandai di jidatnya sebagai orang yang akan merusak negara ini dan tentunya tidak akan dipilih. Ya, itu sudah timbul kesadaran itu. Makanya Surya Paloh paham. Kembali lagi nih, satu kali lagi. Surya Paloh paham bila hanya membuat strategi untuk memenangkan Anies seperti Prabowo di tahun 2014 dan Prabowo di tahun 2019, maka tidak akan menang itu Anies. Hanya mengandalkan kekuatan orang yang berbasiskan pikirannya ingin mengganti sistem ini untuk memilih. Kalau hanya mengandalkan kekuatan itu, tidak akan jadi. Kenapa? Karena kesadaran publik ini sudah semakin banyak dan mereka kecil sebetulnya. Makanya Surya Paloh paham. Akhirnya ngambil Caimin, berharap suara NU masuk, berharap stempel di jidat Anies sebagai bapak politik identitas itu terhapus, berharap ya bahwa dukungan yang mengalir di belakang Anies itu bukan hanya kelompok Islam kanan, tetapi juga ada Islam moderat. Ya, itu adalah dari kalangan NU. Kan itu demi untuk menghapuskan stigma Anies. Begitu. Kembali lagi kita lanjut dulu. Sekali lagi saya syukur alhamdulillah karena sudah mulai ada kesadaran itu. Makanya semua capres bila kemudian di-endorse oleh mereka itu ketakutan. Coba sampai detik ini belum ada yang muncul. Orang-orang HTI itu belum ada yang muncul. Dia mendukung siapa? Ya. Apalagi kalau kita mau lihat Alfian Tanjung ucapannya, dia akan melakukan kontrak politik. Dulu dikatakan dengan Anies Baswedan, bila kemudian ingin dipilih oleh orang-orang HTI, maka konsekuensinya bila jadi harus dibangkitkan HTI kembali. Kan itu kontrak politiknya kan. Tapi nggak tahu ketika kemudian sekarang Anies menggandeng Caimin, di sana ada orang-orang NU. Tentu ini bisa menjadi benteng tebal bagi orang-orang pemahaman kanan masuk mengendalikan Anies atau membuat kontrak politik perjanjian penghidupan organisasi terlarang di Republik ini. Ada bentengnya tuh. Tapi nggak tahu masih nggak benteng itu bisa ditembus oleh mereka atau tidak. Kan itu pertanyaannya. Dan kita lihat pertunjukannya nanti akan seperti apa. Lanjut nih. Lebih baik ngurus internal partai atau koalisi masing-masing saja daripada memposting sesuatu yang dapat menimbulkan konflik. Ujar netizen yang lain. Betul, bisa saja ada oknum seberang yang dengan sengaja merusak citra salah satu bacawa pres. Bayangkan, sudah ada timbul pikiran di publik bahwa ketika orang di-endorse oleh kelompok yang ingin mengganti negara ini, sistem negara ini, dianggap merusak citra. Ini apresiasi, ini kerja-kerja kita di media sosial untuk menerangkan kepada publik bahwa hati-hati dengan orang yang membawa ideologi khilafah untuk diterapkan dan dijejalkan kepikiran anak bangsa. Dan alhamdulillah kesadaran itu sudah mulai menyeluruh sekarang. Akhirnya, satu kali lagi, bila ada orang yang bahkan di-endorse oleh kelompok mereka, itu merusak citra dia. Dan terbukti sampai sekarang. Sekarang nih, dari 3 calon presiden yang berkeliaran itu, ada nggak yang mendekat kepada mereka? Nggak ada. Saya belum melihat itu. Ya, karena mereka sadar bahwa masyarakat ini sudah ada di dalam titik kesadaran bahwa Pancasila ini adalah ideologi yang mesti kita anut dan patuhi dan tidak boleh ada yang mengganggunya. Dan bila ada yang mengganggunya, siap-siap aja. Dan jelas orang-orang HTI mau mengganggu Pancasila. Maka semua capres ini meskipun menginginkan suara mereka, nggak mau kena getahnya tuh, nggak mau kena batunya tuh. Akhirnya nggak mendekat, kan nggak ada yang mendekat satupun.
kepada orang-orang HTI. Sekarang minimal sampai detik ini nggak ada yang mendekat. Entah ke depannya ada nggak yang mendekat tuh. Prabowo udah ganti strategi. Prabowo itu udah ganti strategi kan, belajar dari pengalaman kekalahan. Pegiat media sosial Ade Armando lewat unggahannya di media sosial membagikan sebuah foto baliho yang dipasang oleh oknum berisi dukungan kepada capres Partai Nasdem dan PKB, Anies Baswedan dan Khilafah. Ade Armando pun lewat keterangan unggahannya itu mengaku tidak tahu menahu siapa oknum yang memasang baliho Anies dan Khilafah tersebut. Kendati demikian, kader Partai Solidaritas Indonesia itu menyarankan kepada Nasdem dan PKB agar menyikapi tersebut. Sebab jika dibiarkan, kata, adanya isu Anies dan Khilafah itu akan terus berkembang di masyarakat jelang Pilpres 2024. Kita nggak bisa buru-buru menuduh ini kerjaan siapa. Tapi saya rasa kubu Nasdem dan PKB harus segera mengcounternya. Kalau dibiarkan bisa terus berkembang. Kalau masih mau mengandalkan kekuatan mereka, maka dipastikan kalah kembali. Akhirnya dia ganti strategi tuh. Masuk deh ke koalisi pemerintahan. Berharap suara pendukung Presiden Jokowi. Kan itu. Karena pendukungnya pada tahun 2014 dan 2019 itu tidak bisa diharapkan kemenangan, tidak bisa mengharapkan kemenangan. Karena sedikit dan propagandanya ditentang oleh banyak orang. Gitu. Isu yang kemudian dihembuskannya ditolak oleh banyak orang. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.